Saya Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan, karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti, atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas. Terima kasih. Sebelum berlanjut, silahkan tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya di lintasan media seputaran Meranti. Terima kasih sudah mendukung channel Kar Media Official. Selamat menonton. Kementerian Keuangan menyatakan keberatan atas pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang memprotes pembagian dana bagi hasil DBH minyak ke wilayahnya. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyatakan keberatan atas komentar Adil. Justinus menjelaskan, Kemenkeu justru telah menjalankan amanat UU. Kemenkeu juga telah menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi DBH. Ia melanjutkan, DBH sendiri bukan hanya untuk daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kemenkeu juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa, TKDD, sebesar 872 miliar rupiah atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah, PED, Meranti sebesar 222 miliar rupiah, tegas Justinus. Untuk itu, ia mendesak agar Adil agar segera meminta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi, agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas, jelasnya. Justinus menjelaskan, dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat tiap tahun telah menggunakan sebagian pendapatan negara, termasuk dari sektor minyak bumi dan gas, untuk anggaran transfer ke daerah. Itu adalah upaya untuk mendukung agar Pemda bisa memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing. Menurutnya, meskipun penerimaan negara dari sektor migas fluktuatif setiap tahun, pemerintah pusat tetap memastikan anggaran TKD selalu terjaga. Lagi-lagi, tujuannya agar Pemda dapat melaksanakan tugas dalam pelayanan publik. Untuk memitigasi ketidakseimbangan vertikal, termasuk daerah penghasil migas, pemerintah pusat mengalokasikan TKD melalui DBH dari migas secara transparan dan adil sesuai UU. Di samping itu, pemerintah pusat juga menyalurkannya melalui program kegiatan oleh K-Liter melalui APBN. Selain DBH, daerah penghasil migas juga menerima DAU, DA, dan DIT serta dana desa dengan alokasi TKD rata-rata mencapai 20% dari TKD nasional. Besaran yang tinggi untuk pembangunan daerahnya, belum lagi pendanaan dari PED. Justinus melanjutkan, di tahun 2023, pemerintah pusat juga mengalokasikan DBH migas untuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Itu bertujuan agar daerah yang terdampak eksplorasi migas dapat mengatasi masalah lingkungannya, serta memiliki kapasitas membangun daerah lebih baik. Terkait pernyataan Saudara Bupati Kep Meranti yang tidak puas dengan alokasi DBH Kep Meranti, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan TKD tahun 2023, khususnya DBH migas untuk Kabupaten Kep Meranti sudah dilaksanakan sesuai ketentuan UU Januari 2022 tentang HKPD. Sangat clear dan legitim, tegasnya. Justinus memerinci, total alokasi DBH Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 207,67 miliar rupiah, naik 4,84% dari 2022, dengan DBH SDA migas 115,08 miliar rupiah, turun 3,53%. Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak.
jadi basisnya resmi, katanya. Penurunan lifting itu tentu berpengaruh terhadap alokasi DBH migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2023. Dengan adanya penurunan lifting itu, ia mendorong agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memikirkan terobosan agar lifting di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa ditingkatkan. Dengan adanya penurunan lifting itu, ia mendorong agar pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memikirkan terobosan agar lifting di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa ditingkatkan meskipun alokasi DBH migas turun. Alokasi DAU Kabupaten Kep Meranti justru naik 3,67% menjadi Rp422,56 miliar. Sayangnya, indikator kinerja pengelolaan anggaran DTU, DAU dan DBH, di Kabupaten Kepulauan Meranti masih lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah makin terang, lanjut Justinus. Ia justru prihatin, sebab, dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2% dari DTU, DBH dan DAU, untuk Perlinsos. Akan tetapi, per 9 Desember 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76%. Jumlah itu sangat jauh dari rata-rata secara nasional mencapai 33,73%. Selain alokasi dari TKD, Kabupaten Kepulauan Meranti juga menerima manfaat dari belanja pemerintah pusat melalui K-Liter di wilayahnya. Total belanja K-Liter tersebut sebesar Rp137,99 miliar, 2019, Rp154,59 miliar, 2020, Rp118,03 miliar, 2021, dan Rp120,41 miliar, 2022. Justinus memerinci, berdasarkan data historis dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja di Meranti hanya 82,11%. Jelang tutup tahun pun, serapan belanja Meranti baru terrealisasi 62,49% saja hingga 9 Desember 2022. Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Kabupaten Kep Meranti belum optimal mengelola anggaran, terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan YG tinggi, 25,68%, tuturnya. Dengan fakta dari data yang ada, Justinus mendorong agar Adil semestinya memperbaiki kinerja dalam pengelolaan anggarannya. Bukannya malah menyampaikan pernyataan yang manipulatif. Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif, jelasnya. Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari menambahkan, pernyataan Adil amat melukai perasaan pimpinan dan puluhan ribu pegawai Kemenkeu yang menjunjung integritas. Menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang, namun etika dalam menyampaikan tetap harus dijaga terlebih bagi seorang yang seyogianya menjadi teladan bagi masyarakat, katanya. Menyikapi pernyataan staf khusus Kemenkeu itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil tidak mau menanggapi keberatan yang dilontarkan oleh staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo kepada dirinya. Menurut Adil apa yang telah ia sampaikan bentuk dari kekesalannya kepada pemerintah pusat terhadap kecilnya penerimaan hasil eksplorasi sumber daya alamnya karena dana bagi hasil, DBH, migas di wilayah yang ia pimpin. Ngapain ditanggapi? Biar aja. Jelas itu di video dan sudah dijawab oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman terkait asumsi DBH dalam acara kemarin, ujarnya. Mestinya kata Adil, pihak Kemenkeu dengar keluhan daerahnya sebagai daerah penghasil, dan perbatasan daerah penghasil. Tapi kenapa masuk kategori miskin ekstrim? Mestinya mereka dengarkan suara daerah penghasil dan perbatasan penghasil, namun miskin ekstrim. Bukan sebaliknya, beber Adil. Seperti diterangkannya, pada 2022 ini Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak $60 as per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi $100 as per barel, sementara asumsi penerimaan 2023 lebih kurang Rp115 miliar. Padahal menurut kalkulasinya berdasarkan sejumlah indikator terkait harusnya lebih dari Rp300 miliar. Tapi kenapa ketika minyak kami bertambah dengan liftingnya naik, duitnya makin sedikit? Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma sedikit saja dari 2022, ungkap Adil.
Adapun asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti, kata Adil, pada 2022 eksploitasi terjadi di 13 sumur produktif, ditambah sumur baru 19 sumur. Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari, dan ini kenaikan yang cukup signifikan, sebutnya. Tambah lagi kekecewaan Adil menjadi-jadi setelah sejumlah upayanya untuk bertemu Menkeu bersama jajaran kerap gagal di tengah jalan. Dengan demikian ia menyarankan Kemenkeu untuk segera minta maaf ke warga Kepulauan Meranti. Sudah 3 kali saya ke Jakarta mau ketemu Kemenkeu itu, tapi tak pernah diberi kesempatan. Dengan begitu mestinya mereka yang harus minta maaf ke warga Meranti, bukan saya yang harus minta maaf ke dia, tegas Adil. Menanggapi kekecewaan itu juga, Adil mengaku berencana akan melakukan judicial review Mahkamah Konstitusi, MK, terhadap hitungan penerimaan DBH Migas yang mereka terima judicial review di MK. Saya sedang berkoordinasi dengan akademisi dan pakar hukum di UGM. Kalau perlu kita gandeng pakar untuk mendampingi langkah itu nantinya, ungkapnya. Menurut Adil langkah tersebut dilakukan utuh atau semata-mata untuk memperjuangkan nasib warga Kepulauan Meranti agar lepas dari belenggu kemiskinan. Tak mau tahu. Saya berjuang untuk memperoleh hak Weranti Meranti, ujar Adil. Pemirsa, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi buah bibir usai dirinya meluapkan kekesalannya kepada Kementerian Keuangan. Kritik pedas ia lontarkan lantaran ia merasa Kemenkeu tidak adil dalam menyalurkan dana bagi hasil minyak dan gas di wilayahnya. Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang meluapkan kekesalannya ke Kementerian Keuangan menjadi sorotan. Luapan kekecewaan itu ia sampaikan saat berdialog dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luki Alfirman dalam sebuah forum diskusi. Pemicunya lantaran ia merasa Kemenkeu tak adil dalam menyalurkan dana bagi hasil DBH, minyak dan gas di wilayah Meranti. Saya tahun 2022 dapat dana bagi hasil 114 miliar. Waktu itu hitungannya $60 per barel. Perencanaan pembahasan APBD-nya. Nah, di tahun 2023 pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden 16 Agustus. 1 barel $100. Dan kemarin waktu lewat Zoom dengan Kementerian Keuangan tidak bisa menyampaikan dengan terang, didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa $100 per barel. Sampai ke Bandung saya kejar orang ke Kementerian Keuangan, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Minyak Meranti naik besar sekali. Minyaknya sudah tahun ini 13 sumur dibor. Ini untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti Meranti itu bukan targetnya 2003 ini 1 hari 9.000 barel per day. Ini untuk Pak Dirjen ketahui. Jadi kalau seandainya kami naik, kami penghasilannya besar, dianggap penurunan, saya mengharapkan nanti Bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Dan untuk Bapak ketahui, tahun ini kami menerima cuma 115 miliar. Naiknya cuma 700 juta saja. Liftingnya naik, asumsinya 100 barel per dolar lah, kok naiknya cuma 700 juta. Menjawab kekesalan Bupati Meranti, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo pun angkat bicara. Ia memastikan transfer ke daerah Kabupaten Meranti 2023
sudah dilakukan dengan ketentuan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 17% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyiasatan publik yang lebih luas. Tim TV One mengabarkan. Ya, tadi kita lihat bagaimana Bupati Kepulauan Meranti Riau Muhammad Adil ini geram terhadap kebijakan Kementerian Keuangan tentang dana bagi hasil minyak antara pemerintah daerah dan pusat. Menurut Muhammad Adil, pemirsa, wilayah Kepulauan Meranti memiliki 100 lebih sumur minyak serta memproduksi 8.000 barel minyak per hari. Namun daerahnya mendapatkan bagian yang minim. Bupati Kepulauan Meranti pun meminta pihak pemerintah pusat untuk menghentikan pengeboran minyak jika tidak bersikap adil. Ia bahkan mengancam lebih baik bergabung dengan negara tetangga jika pemerintah pusat tidak bisa mengurus Kepulauan Meranti. Lantas, bagaimana pemirsa sebenarnya dana hasil antara pusat dan daerah ini harusnya? Untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 11 DPR RI, ada Bang Masinton Pasaribu dan juga pengamat ekonomi, ada Mas Bima Yudhistira. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya. Pertama saya ingin ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, komentar dari DPR soal statement dari Bupati Kepulauan Meranti tadi seperti apa? Dan juga tadi disampaikan Pak Justinus bahwa itu semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana merespon ini? Ya, pertama tentu menjadi tanggung jawab pimpinan di daerah atau kepala daerah ya untuk memperjuangkan aspirasi di daerahnya. Nah tentu apapun itu harus disampaikan secara jelas, detail ya, dan mematuhi norma-norma perundang-undangan tentunya. Nah, saya melihat umpama di sini kita tidak perlu berpolemik. Sebenarnya bagaimana pemerintah pusat itu bisa mengakomodir, duduk bersama, dialog ya dengan unsur pemerintah daerah. Nah, misalkan di pemerintahan pusat yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Bagaimana tentang transfer ke daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya. Kemudian juga serta dana insentif daerah dan juga ada yang namanya transfer dana desa seperti itu. Nah, tentu ya di pemerintahan pusat dari unsur kementerian ya harus juga duduk bareng nih, bisa mendengarkan aspirasi para kepala daerah ya. Baik itu Kementerian Keuangan, kalau ini menyangkut mineral dan sumber daya alam, ya bisa dengan juga Kementerian Keuangan dengan Kementerian SDM, bisa juga dengan Kementerian Dalam Negeri, ya agar bisa mengakomodir nih keinginan atau aspirasi dari teman-teman pemerintahan daerah. Nah tentu ini tidak perlu dipolemikkan. Oke, Bang Masinton. Begitupun dengan kepala daerah. Kepala daerah juga dalam pernyataan-pernyataannya, dalam memperjuangkan aspirasi daerah, tidak boleh menabrak pakem. Menabrak pakem konstitusi bernegara kita. Satu, menyangkut tentang integrasi, ya, menyangkut tentang bentuk negara. Kita semua ini kan disumpah untuk taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
ya. Nah, kita harus menjaga bahwa tidak boleh mengeluarkan statement yang bersifatnya ancaman. Wah udah, kami nanti pindah aja, serahkan aja kami ke negara lain. Itu nggak boleh. 4 hal yang harus kita jaga. 1, tentang Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ya, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau 1 ini diabaikan, maka runtuhlah fondasi dasar bernegara kita. Nah, maka kepala daerah tidak boleh menyampaikan ancaman-ancaman atau gertakan-gertakan yang sifatnya ingin menekan pemerintah pusat dengan ya diksi-diksi ya ingin keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak boleh. 1 diksi itu aja terucapkan berarti sama aja tidak menghendaki Pancasila, karena 4 yang kita sebut kalau di MPR itu sebagai pilar kita bernegara. 1 saja kita langgar, kita ingin mengabaikan 4 pilar ini tadi tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka 1 di antara 4 pilar tadi ini tidak boleh kita utak-atik dalam pengelolaan pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah. Seperti itu. Baik, 2 poin yang saya tangkap adalah yang pertama masih bisa didiskusikan antara Kementerian Keuangan dan juga kepala-kepala daerah, dan satu lagi adalah bagaimana diksi yang digunakan dalam pemberian usulan ini jangan sampai melanggar norma-norma yang ada. Oke, saya ingin bertanya ke Mas Bima. Mas Bima, kalau tadi dikatakan oleh Bang Masinton masih bisa dikomunikasikan, masih bisa dikompromikan, apakah ini masih seperti itu dalam praktiknya? Karena kan kita lihat yang dipermasalahkan adalah selisih dari harga jualnya, dari harga jual minyak yang kemudian dipermasalahkan oleh Bupati Meranti ini. Mas Bima. Kalau perdebatannya terkait dengan aturan teknis DBH, ya itu saya kira bisa pendekatan langsung lah dari Kementerian Keuangan. Atau dari dulu aturan tentang dana bagi hasil juga seperti itu. Di Undang-Undang HKPD juga sudah ada rinciannya. Yeah. Tetapi sebenarnya kalau saya tangkap, problemnya ini adalah ketika terjadi bonanza atau booming harga komoditas, terutama minyak mentah, itu daerah-daerah yang mengalami eksplorasi dan eksploitasi minyak seolah tidak mendapatkan bagian yang adil. Sebenarnya itu. Jadi saya kira saya tangkapnya ke sana ya. Terlepas dari diksi yang dipakai itu salah, ya kita harus akui salah. Tetapi kita tangkap bahwa ada kabupaten yang ketika harga minyak mentahnya meningkat cukup signifikan, bagiannya itu tidak optimal. Nah, yang kurang, yang harusnya ditambahkan daripada memaki-maki Kementerian Keuangan atau kemudian mempertanyakan integrasi dengan NKRI, seharusnya Pak Bupati itu bicara bagaimana caranya agar keuntungan perusahaan-perusahaan penghasil migas yang beroperasi terutama di Meranti itu dikenakan windfall tax atau pajak terhadap keuntungan harga komoditas. Nah itu yang kemudian agak missing di dalam diskusi itu, sehingga kita tangkap ini Pak Bupati marah-marah. Jadi ada yang kurang, solusi apa yang harusnya ditawarkan, perubahan regulasi apa. Kemudian kalau melihat di negara-negara lain, memang tarik ulur antara daerah penghasil dari sumber daya alam, baik itu batu bara, sawit, juga migas, itu dengan pemerintah pusat, isunya selalu seperti itu, antara dana bagi hasil yang tidak fair. Nah, sekarang ini kan kalau melihat harga minyak mentahnya fluktuatif memang, tapi tahun depan ketika harga minyak mentahnya masih cukup tinggi, mungkin pemerintah pusat perlu mendorong formulasi dana bagi hasil yang jauh lebih ideal bagi daerah-daerah yang merasa menjadi penghasil sumber daya. Karena apa? Karena ketika harga minyak mentah sedang tinggi, eksploitasi besar-besaran dilakukan, daerah penghasil sumber daya itu juga menanggung ekses atau biaya dari lingkungan hidup. Dan itu yang akan menanggung juga masyarakat yang ada di daerah. Nah, jadi yang hilang itu adalah solusi apa sebenarnya yang Pak Bupati tawarkan. Kalau hanya mengkoreksi angka dengan aturan yang sudah ada sekarang, sebenarnya ngomong baik-baik dengan Kementerian Keuangan seharusnya selesai, gitu ya. Tapi yang kurang adalah solusi pajak tambahan tadi.
Nah, solusi pajak tambahan tadi apakah mungkin masih terbuka celahnya setelah sudah ada perbincangan seperti ini di ranah yang terbuka cukup luas? Ya, saya kira masalah windfall tax atau pajak tambahan ini nanti dikenakan kepada perusahaan. Entah dari sisi ekspornya atau dari keuntungannya, ada PPh tambahan yang lebih besar ke perusahaan penghasil sumber daya alam. Jadi ini saya kira pemantik diskusi lanjutan dan bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam lainnya agar mendorong bersama-sama yang namanya windfall tax. Apakah nanti dimasukkan dalam peraturan Menteri Keuangan atau perlu ada revisi undang-undang misalnya HKPD diperbaiki lagi, ditambahkan soal windfall tax tadi, itu masih terbuka ruang seperti itu. Tapi yang saya juga tadi setuju dengan Pak Masinton adalah diksi yang digunakannya. Baik. Tapi kalau konteksnya adalah mempertanyakan kenapa harga minyak mentah tinggi, bagi hasilnya kurang ideal, nah itu urusan lain. Perlukah revisi undang-undang mengenai hal ini nanti dijawab oleh Bang Masinton selepas jeda ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di TV One.